himpunan mahasiswa Islam lahir dari rahim himpunan mahasiswa Islam, sebuah organisasi yang tertua, terbesar, yang memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mengintegrasikan relasi Islam dan negara, Islam keindonesiaan, umat dan umarah. Dan Nur Khalid Sumajid saya kira dia memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong eskalasi himpunan mahasiswa Islam sebagai sebuah organisasi yang tidak hanya masuk di tanah air, tetapi juga memiliki pengaruh di internasional. Hadirin sekalian yang saya hormati, soal milenial ini bagi saya satu hal yang debatable, ya, yang mengganggu alam pikiran saya gitu. Sebuah istilah yang nampaknya mengkeren, yang digemari, yang dikagumi, yang dihasrati oleh anak-anak muda sekarang. Ya. Tetapi menurut saya bahwa istilah ini ke depan amat sangat berbahaya. Ya. Kenapa? Karena memposisikan manusia tidak pada substansinya, ya. Di mana peran manusia itu kemudian diambil alih oleh teknologi IT atau handphone ini, di mana otak manusia, persepsi manusia, pandangan manusia itu seutuhnya dikendalikan oleh handphone. Ya, jadi sekali bahwa manusia itu kemudian harus bertekuk lutut gitu loh. Dia harus menyerahkan seluruh logika hidupnya itu kepada pola yang diorganisir oleh sistem namanya handphone. Ya, ketergantungan kita pada handphone itu artinya bahwa handphone telah mengkooptasi peran manusia, gitu. Dan inilah disebut dengan manusia teralienasi dari kesadaran dirinya. Gitu. Manusia tidak lagi menjadi pos yang utama, pos yang terpenting, tapi nilai utama dan nilai kepentingan manusia itu diambil over oleh namanya sistem IT. Gitu. Dan disitulah menurut saya manusia bukan lagi menjadi faktor penting yang menentukan arah dari sebuah perubahan, bukan lagi manusia yang menentukan bagaimana jalannya sebuah sejarah, ya, tetapi bahwa manusia kemudian dikendalikan oleh apa yang ada dalam sistem IT ini. Dan disitulah saya melihat memang ada paradoks gitu, ketika menggunakan istilah NDP di dalam perspektif kepentingan kaum milenial. Nah, kenapa? Karena dalam seluruh tata pikiran Nur Khalid Sumajid itu, dalam keseluruhan tata pikiran Cak Nur itu adalah mengorientasikan, mengoptimalkan posisi dan peran manusia. Manusia menjadi faktor sentralistik. Jadi dalam hal ini menurut saya bahwa saya agak kurang sependapat kalau menurunkan persoalan NDP ini dalam konteks milenial, gitu ya. Karena apa? Karena milenial sendiri itu sudah mendistorsi peran manusia. Sementara NDP itu menurut saya adalah apa yang diberikan untuk orientasinya pada manusia. Gitu. Menjadikan manusia sebagai faktor centralized. Nanti kita lihat kajian. Nah, jadi saya kira kawan-kawan sekalian, situlah saya lihat paradoksnya. Ya, saya kira memang kita perlu agak sedikit lebih sabar lah ya, untuk tidak tergesa-gesa menggunakan kata milenial gitu. Karena apa? Karena konteks hari ini generasi milenial itu adalah generasi yang menyerahkan urusan intelektualitasnya, urusan kreativitasnya, urusan pandangan hidup sosial dia itu ada pada sistem IT gitu. Jadi memang otaknya terbongkar gitu loh, ya. Sepenuhnya ada dalam IT. IT kemudian mengendalikan apa yang dilakukan oleh manusia. Begitu tinggi tingkat ketergantungan manusia pada sistem itu. Bayangkan misalnya 1 ke 24 jam kita pegang handphone. 1 ke 24 jam kita pegang handphone. Apa yang terjadi gitu loh? Apa yang terjadi? Apa kita berpikir tentang idealisme? Apa kita berpikir tentang satu networking? Apa kita berpikir tentang bagaimana pikiran-pikiran besar untuk mengaruhi satu perubahan?
Saya kira juga tidak. Kenapa? Karena kita sudah terkooptasi di bawah struktur pola kerja daripada IT ini. Nah, gitu. Nah, saudara kalian hormati, saya ingin masuk nanti kemudian kita coba untuk mencari titik temunya ya. Saudara sekalian hormati, kajian tentang NDP ini memang menurut saya selalu aktual. Kenapa aktual? Karena NDP itu adalah memberikan kita orientasi berpikir gitu. Mengajarkan kita tentang bagaimana membangun konstruksi berpikir. Kalau himpunan mahasiswa Islam lahir untuk umat dan bangsa, HMI lahir untuk menjawab 3 tantangan kebangsaan kita. Tantangan pertama tentang ekspansi imperialisme, Belanda mau masuk lagi. Kira begitu saya itu. Nah, hari ini juga kita lihat bahwa ada ekspansi global, di mana kekuatan-kekuatan global sedang melakukan daya upaya sangat serius untuk melakukan ekspansi dalam sistem ketenaga kehidupan keberbangsaan kenegaraan kita. Melalui modal asing lah, melalui kebudayaan lah, melalui macam-macam, termasuk hari ini Anda bisa lihat bagaimana dominasi WHO terhadap kehidupan kesehatan di tanah air itu. Ya, kalau misalnya isu tentang pandemi COVID-19 ini kan satu jenis penyakit yang menurut saya sangat societis gitu loh, penyakit masyarakat ya, penyakit masyarakat. Kalau penyakit masyarakat itu maka upaya antisipasinya, upaya pencegahannya itu adalah dengan menggunakan pola-pola yang tumbuh dalam masyarakat, gitu. Maka menurut saya bahwa kalau saya seorang presiden dengan COVID-19 ini, maka saya akan mendeklarasikan membangun nasionalisme Indonesia, memperkokoh, mempertegas, atau bahkan kita tingkatkan eskalasi nasionalitas kita sebagai anak bangsa, gitu. Kenapa? Kita punya modal geografis yang sangat baik untuk menolak namanya COVID-19. COVID itu katakan sebagai bakteri misalnya. Dalam pandangan para ilmuwan, bakteri ini dia merupakan sebuah virus yang tidak membahayakan, gitu loh. Tapi perlu antisipasi. Nah, sistem geografis kita, sistem kosmologis kita ini memungkinkan kita untuk membangun sebuah kemandirian untuk melawan namanya COVID. Gitu. COVID. 1, kita memiliki iklim yang ekstrim. Kita memiliki iklim yang sangat ekstrim. Kalau dingin sekali, panas sekali. COVID ini bila berhadapan dengan dingin, dia hancur. Berhadapan dengan panas, dia hancur. Nah, kalau seandainya bahwa kondisi kosmologi kita demikian, maka kita memiliki daya tahan yang luar biasa. Kita punya daya tahan luar biasa. Kenapa? Karena alam kita itu memberikan proteksi terhadap ketahanan daya tubuh anak bangsa, anak manusianya. 1. Yang kedua adalah bahwa kita punya potensi tumbuh-tumbuhan lokal, rempah-rempah itu bisa dikonsolidasikan, bisa diolah, diorganisir menjadi obat yang sangat hebat, memiliki daya tangkal yang kuat untuk membunuh namanya COVID-19. Gitu. Kita bisa minum namanya jahe, bisa minum serai, bisa minum jeruk, bisa minum kayu manis. Semua itu bisa kita pakai untuk mendistorsi, untuk mendekons atau meruntuhkan penyakit dalam tubuh. Nah, jadi saya sekali bahwa iklim Indonesia itu kita mensyukuri la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau saya seorang presiden, maka saya akan mendeklir bahwa negara kami negara yang kuat dan bisa meruntuhkan penyakit yang dikhawatirkan itu. Nah, itu. Tetapi problemnya hari ini bahwa akibat dominasi global yang begitu kuat dan kita tidak punya kemampuan untuk melawan, maka kita tidak sanggup melakukan satu aksi apapun. Nah, gitu. Jadi saya sekalian, inilah kemudian menurut saya bahwa kepemimpinan, kemanusiaan kita tuh tidak tangkas, tidak hadir gitu. Kemampuan manusia Indonesia itu tidak sanggup menghadirkan, mengorganisir potensi lokal alamnya ini untuk
bisa melakukan pembelaan, melakukan proteksi, perlindungan terhadap anak bangsa. Nah, kita terkooptasi lagi, jatuh lagi. Nah, saudara sekalian, dari sinilah maka saya ingin mengatakan bahwa ancaman global, ancaman imperialisasi itu masih muncul. Yang dulu dikhawatirkan oleh Pak Lafran dan kawan-kawan bahwa HMI lahir kerangka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh imperialisasi. Nah, gitu. Nah, sekarang imperialisasi masuk kembali, gitu. Terus apa ikhtiar kita gitu, ya kan? Maka sepanjang negeri ini menghadapi dilema dan berkaitan dengan internasionalisme, HMI harus hadir. Itu HMI harus hadir. Maka saya agak sayang beberapa saat yang lalu itu kenapa PBHI justru melakukan instruksi untuk melakukan vaksin nasional, gitu loh. Harusnya PBHI sebagai lembaga tertinggi kemahasiswaan HMI melakukan kajian strategi, ya, untuk bisa mengevaluasi pola pemerintah menangani COVID, gitu. Ya. Jadi lucu gitu menurut saya tanah HMI ini, nggak punya leadership, tidak hadir konfidensi manusia sebagai kader gitu. Ada dua saya lihat PBHI hari ini jadi lucu gitu. Kok tiba-tiba melakukan bakti sosial, sembako gitu. Bakti sosial itu levelnya di komisariat untuk membangun tingkat common sense, kepedulian anggota HMI yang masih level bawah itu punya kepedulian, punya pemihakan pada dimensi kemanusiaan. Itu saya setuju tidak apa-apa di level komisariat lulus LK1 boleh lah. Tapi kalau level PBHM itu bukan segitu bentuk partisipasinya, adalah bentuk kajian kebijakan, gitu, melahirkan draft kebijakan sebagai respon atas kebijakan negara yang tidak melakukan perlindungan dan pemihakan pada rakyat. Nah itu mesti dilakukan oleh PBHI. Kok tiba-tiba lakukan vaksin nasional, tiba-tiba ikut sembako, apa relevansinya? Gitu loh. Jadi saya kira bahwa tidak pada posnya gitu loh, tidak pada pos. Inilah kemudian saya ingin mengatakan bahwa nilai kekaderan kita tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Loss dari NDP yang Anda pahami. Nah, yang kedua lagi bahwa HMI lahir itu kan kerangka untuk membangun konsep Islam universal, di mana pada saat itu persepsi Islam kita ini dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, nilai-nilai kejawen, nilai-nilai kejawen gitu, kebatinan gitu, yang itulah kemudian meredupkan tauhid. Tauhid tidak memancar, tauhid tidak eskalatif, tauhid tidak membongkar, tidak mendongkrak gaya gerakan mahasiswa. Kenapa? Karena dimensi tauhid itu diliputi oleh sinkretisme teologi Jawa. Dia bertuhan juga, tetapi dia juga punya mistisisme gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Dia mengaku Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dipengaruhi oleh alam mistisisme yang sangat kuat sehingga tauhidnya tidak eskalatif, tidak mencerahkan, tidak cemerlang gitu. Ada HMI pada saat itu antara bangkit dan tidur itu sama-sama. Kenapa? Karena tauhidnya tidak mendongkrak, ya. Tauhidnya tidak menggugah. Seseorang punya daya creation, daya inovasi, daya untuk melakukan sesuatu gerakan. Nah, jadi NDP tetaplah. Hari ini kita melihat kembali, gitu, kita melihat ketidakpastian kita membuat berbagai keputusan. Coba Anda bisa bayangkan. Di saat COVID ini mestinya bahwa umat harus datang ke masjid gitu loh, bermunajat pada Tuhan, ya, berdoa agar bangsa ini dibebaskan dari penyakit. Tapi masjid kita runtuh gitu loh, masjid kita diblokade gitu. Emang COVID bertumpuk di masjid? Ya. Masjid tempat yang bersih, tiap hari orang bersihkan, ya kan? Yang datang sudah dalam tuharoh, bawa sajadah, sebelum masuk masjid sudah dideteksi suhu tubuhnya, ya kan? Berarti bahwa orang yang masuk masjid itu terjamin daya tahan tubuhnya gitu. Kenapa dikhawatirkan? Nah gitu. Di sisi lain pasar dibuka, jalan raya dibuka, nah, gitu. Transportasi manusia dari luar pun dibuka, gitu. Jadi paradoks. Menurut saya bahwa aspek paradoks ini karena daya intelektualisme HMI, ruh Islam HMI itu diliputi oleh animisme yang mempengaruhi. Apa animisme itu? Uang juga bisa animisme, ya toh. Kekuasaan juga animisme. Nah gitu. Yang ketiga lagi adalah kenapa HMI itu lahir? HMI lahir karena pola hidup mahasiswa itu waktu itu hedonistik gitu loh. Hedonistik.
Apa itu resmi? Senang joget diskotik, senang joget diskotik, ya. Apa namanya? Apa namanya tuh? Duniawi lah gitu loh. Sudah suka hidup naik klub gitu kan. Joget disko gitu. Jadi anak HMI juga terjadi mental. Nah, mentalitas kayak gini lah kemudian tidak memperlihatkan daya energi kader HMI yang dapat dibanggakan identitas kekaderannya gitu loh. Hari ini terjadi anak HMI itu di mana? Hidup di kafe-kafe gitu loh. Di kafe didiskusi. Di kafe dia melakukan imajinasi. Pertanyaan kita, kapan anak HMI membaca buku-buku besar? Kapan berdialog dengan tokoh-tokoh hebat? Kapan dia berseterangan dengan para ulama? Kapan dia datang kunjung pesantren untuk membangun integritas dan konfidensi dia sebagai kader umat dan kader bangsa? Jadi sudah sekali bahwa rumusan faktor-faktor yang mendasari kader HMI itu hari ini terjadi kembali gitu. Terjadi kembali. Itulah maka NDP selalu aktual. HMI aktual. Nah, mari kita bedah NDP-nya. Jadi sudah sekalian bahwa NDP ini sudah sekalian, saya ingatkan lagi bahwa dia hanya memberikan satu kerangka berpikir. Nah, kalau untuk HMI lahir untuk menjawab tujuan HMI, yaitu menjawab 5 kualitas insan kita: insan akademik, insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernafas Islam, dan insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur. 5 aspek, 5 karakteristik ini akan bisa terwujud apabila ada nilai ruh yang bisa menafasi spirit intelektualnya, spirit penciptaannya, spirit pengabdiannya. Nah, kira-kira gitu. Dan mereka tanggung jawab. Nah, disitulah saya melihat bahwa perspektif dari NDP itu ada spirit, gitu. Dia memberikan kerangka agar anak HMI itu terbangun. Nah, maka ada 7 doktrin harus dimiliki HMI. Maka saya memahami HMI itu adalah sebagai doktrin, NDP sebagai doktrin, NDP sebagai ilmu, dan NDP sebagai ideologi. Gitu. Jadi saya istilahkan, saya sudah menyampaikan di banyak tempat. Setelah saya baca-baca tentang NDP kita sekian lama, saya merenung-renungi, saya keliling di Indonesia menyampaikan tentang NDP, ternyata saya lihat 3 hal intinya NDP itu. Pertama, dia sebagai doktrin, kedua dia sebagai ilmu, ketiga dia sebagai ideologi. Atau saya ulang lagi, 1 sebagai doktrin, 2 sebagai sistem berpikir, 3 sebagai ideologi. Gitu. Pertanyaannya, di mana aspek doktrin per NDP? 1, semua isi NDP kita 7 bab itu semuanya ayat Al-Quran. Tentang ketuhanan, pengertian dasar ketuhanan, tentang dasar-dasar kepercayaan, pengertian dasar kemanusiaan, ikhtiar dan takdir. Kemudian hubungan Tuhan dan manusia di bab 4. 5, hubungan manusia dan manusia menjadi masyarakat. Ke-6, keadilan ekonomi dan terakhir ilmu pengetahuan. Itu semua itu dasarnya ayat gitu. Dasarnya Al-Quran. Al-Quran semua Anda akan cek Al-Quran semuanya. Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran maka di doktrin. Karena kata Allah bahwa dzalikal kitab la raiba fihi. Dzalikal kitab la raiba fihi. Itu kitab Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yu'minuna billah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah. Gitu. Jadi prinsip ini penting gitu loh. Prinsip ini penting. Nah, jadi semua isi NDP itu doktrin. Nah, anak HMI kalau tidak patuh pada doktrin, maka dia melenceng. Dia melenceng. Pasti dia melenceng. Kenapa? Karena kader itu adalah otaknya, perspektif hidupnya itu harus diorganisir, diorientasikan. Kenapa? Karena kader itulah segelintir orang yang terdidik, terpelajar, punya komitmen pada visi dan misi, dan memiliki militansi mengawal organisasi untuk mencapai tujuan. Kita ini kan kader. Nggak mungkin ada dikatakan kader kalau tidak punya mission. Dan kita punya tanggung jawab untuk membawa misi organisasi dan tujuan. Maka butuh komitmen dan butuh militansi. Nah, doktrin itulah memperkuat komitmen dan militansi. Nah, gitu. Kalau tidak ada doktrin militansi, sesuka-suka kita, malam kita ke diskotik,
Ya toh? Besok pagi subuh kita di masjid, pagi kita di kampus. Nah, kira-kira begitu. Jadi hidup kita kayak tidak punya pandangan, kita tidak menjadi orang segani orang, dia malah di diskotik kok dia. Nah, gitu kan. Jadi nggak ada gezah, nggak ada wibawa. Wajar kemudian anak HMI hari ini tuh tidak muncul di panggung-panggung umat itu. Anak HMI tidak hadir di masjid sebagai khotib di mimbar, tidak tampil di mimbar menjadi imam. Kenapa? Nggak ada otaknya, nggak ada profil, nggak ada profil. Kenapa? Dia jauh daripada doktrin tuh, jauh dari doktrin. Dia hanya baca NDP kayak novel, ya nggak akan sampai. Terus apa yang Anda banggakan? Apa kader HMI? Mana bukti Anda kader HMI? Gitu. Anda kenal berapa mubalik? Berapa ulama Anda kenal? Berapa kali diskusi para ulama, para tokoh? Nah, ada kebanggaan lu sehari ini. Jadi untuk menyebut kader HMI itu harus ada indikator-indikatornya gitu. Nah, sekarang ini anak HMI datang ke mimbar susah kok. Khotbah aja saya kita bisa persentase berapa anak HMI bisa khotbah? Nggak cukup modal gitu, sehingga dia tidak punya confidence yang kuat, tidak punya kepercayaan diri yang baik untuk tampil di mimbar. Nggak usah di mimbar, saya pertama aja nggak berani kok. Datang sudah paling akhir, pulang lebih awal. Nah, ini karakteristik anak HMI. Terus di mana kebanggaan kita pasukan kader? Pada kader itu segelintir orang yang terseleksi, terdidik, terpelajar, punya komitmen kepada visi dan misi organisasi, serta memiliki militansi mengawal visi misi organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, gitu. Itu kalau bukan doktrin, Anda nggak bisa buat apa? Buat apa-apa. Saya udah keliling Republik ini anak HMI. Kalau ada saya ikut salat jamaah subuh jamaah. Kalau ada saya harus salat hajud. Selebih tidak. Gitu. Hanya sekedar ikut materi abangnya, saya itu pulang bawa sertifikat, udah selesai. Gitu. Terus saya bertanya, kapan dia datang ke masjid bertemu dengan para ulama berdiskusi tentang problematik umat? Jarang sekali. Ya, jarang. Nggak usah ketua PBHM, tidak jarang. Datang ke masjid Sunda Kelapa, datang ke Mutia, datang ke Istiqlal, diskusi tentang dengan para pimpinan umat tentang kondisi umat dan bangsa hari ini. Nggak ada. Ketua umum BHMI, ketua BAT, ketua cabang datanya ke ketua DPR, datanya ke bupati, datang ke gubernur diskusi tentang bangsa negara. Pulang dikasih amplop, hilanglah spiritnya. Umat ditembak, ulama dipenjara, organisasi Islam dibubarkan, HMI tidak punya respon. Itu artinya apa? Bahwa dalam dirinya kosong NDP. Aspek tauhid yang nggak ada, aspek kemanusiaan nggak ada, aspek tidak ada, hubungan Tuhan dan manusia pun tidak ada. Hubungan manusia dan manusia, buktinya tidak ada, tidak terlihat. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, dari problem inilah maka saya anggap, menurut saya bahwa studi NDP tetap relevan, tetap updating untuk membangun kerangka orientasi berpikir kader gitu. Jadi menurut saya bahwa sesungguhnya NDP Waris Kaca Nur itu adalah merekognisi kita ini agar kita memiliki tujuan hidup gitu. Kita memiliki cara untuk mencapai tujuan hidup. Kita memiliki metodologi, kita punya sistem berpikir untuk menggapai tujuan hidup. Apa tujuan hidup itu? Tujuan hidup itu adalah tujuan yang digambarkan oleh himpunan mahasiswa Islam dan 5 potensi kita menurut kader HMI. Maka 7 doktrin tidak penting. Seorang kader HMI harus punya konsep tentang ketuhanan. Dia harus punya pandangan. Dia harus punya keyakinan akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah al-haq, wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Allah Subhanahu wa taala itulah tempat kita bergantung, tempat kita menggapai harapan, tempat kita mencapai kemenangan, dan tempat kita menggapai kebahagiaan. Hanya pada Allah. Enggak ada yang lain. Gitu. Anak HMI hari ini mengaku Tuhan, mengaku Allah adalah gitu loh. Tetapi dia menggantungkan hidupnya pada kekuasaan politik. Gitu. Dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menggantungkan urus hidupnya pada penguasa. Kalau nggak ada penguasa nggak bisa. Ya itulah anak HMI mengalami disorientasi. Oleh karena harus ada keyakinan gitu. Bangun satu keyakinan pada kita bahwa bertuhan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Al-Haq itu adalah tempat kita bergantung. Gitu. Tempat kita meraih harapan, tempat kita merebut kemenangan, dan tempat kita kembali mendapat kebahagiaan. Nah itu sudah HMI gitu, sehingga HMI nggak pernah ragu-ragu, nggak pernah takut. Ini takut yang makan, besok makan apa?
Bisa jadi pegawai negeri apa? Tidak. Bisa berjuang? Tidak. Gitu. Prinsip An-Haymi itu adalah intansurullah yang surukum sabit akdamakum. Intansurullah yang surukum. Kalau engkau menolong agama Allah, yang suruh Allah akan menolongmu. Sabit akdamakum, Allah akan memapankan kedudukan dan kekuasaan. Gitu. Jadi kekuasaan itu bukan dia yang berikan kepada kita, tidak. Bukan sahabat, bukan senior, bukan senior, tidak. Tapi Allah memberikan karena pantas diberikan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan itu milik Allah, Allah berikan pada siapa yang Allah suka. Dan Allah akan cabut dari siapapun Allah suka. Jadi menjadi hak Tuhan. Maka Kader Haymi tidak usah takut di kekuasaan. Gitu. Terus saja Anda melatih diri. Bangun komitmen terus. Pertahankan prinsip terus. Pada saatnya akan datang kepada Allah kepada Anda pantas diberikan mandat. Jadi jangan takut gitu loh. Jangan takut. Ini 7 orang pemuda Islam mati terbunuh oleh satu rejim oleh satu kekuasaan. Anak ini tidak pernah membuat satu pernyataan tertulis. Takut. Besok mau jadi pegawai negeri apa tidak? Besok makan apa tidak? Ini kesalahan logik menurut saya. Jadi dia bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia menggantungkan nasib hidupnya kepada penguasa. Itu yang membuat Anda jadi loyo. Tidak bisa memastikan bagaimana lah kita melangkah itu. Jadi bertuhan itu di situ ada sekalian. Maka kita bangun syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi Allah Tuhan dan Muhammad Rasul gitu. Apa artinya gitu loh? Apa artinya gitu? Bahwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita Allah itu menggunakan metodologi Muhammad yang sampai ke dalam berbagai hadisnya. Cara Muhammad bertuhan itu cara kita bertuhan. Nah gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi jelas konsepnya gitu. Ya. Ayatnya begitu banyak sekali. Ayatnya banyak. Sekarang kita buka tentang keberadaan Tuhan yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla. Kedua adalah bahwa manusia dalam NDP doktrin kedua itu tentang manusia. Gitu. Manusia itu adalah makhluk yang terpilih oleh Allah. Terpilih oleh Allah, ya. Makhluk yang terbaik datang untuk mewakili kepentingan, datang mewakili posisi hak Tuhan di muka bumi. Itu manusia. Makhluk yang terbaik gitu. Yang dipilih oleh Allah. Gitu. Kata makhluk yang terbaik yang dipilih oleh Allah SWT untuk mewakili posisi dan kewenangan hak Tuhan di muka bumi. Gitu. Dan Tuhan memperjuangkan. Coba Anda baca di surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah, ya. Itu jelas sekali. Hak Tuhan untuk menghadirkan manusia itu haknya Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan punya kepentingan terbesar untuk menghadirkan manusia. Tuhan membela kepentingan manusia. Tuhan memperjuangkan haknya manusia. Dan Tuhan yang memposisikan posisi manusia. Jadi begitu istimewanya gitu. Begitu istimewanya. Ya. Kita memiliki hak yang luar biasa bagi Allah. Kita mendapatkan privilege, mendapatkan legitimasi, mendapatkan position dari Allah SWT pada kita sekalian. Nah, untuk apa gitu loh? Bisa dimatikan dulu. Bang, Suaranya boleh Bang. di-mute Bang? Suaranya ke mute Bang. Ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang terbaik yang dipilih oleh Allah datang untuk mewakili hak dan posisi Tuhan di muka bumi. Makanya disebutnya khalifah. Khalif itu apa? Mengisi ruang kosong. Menempati sebuah ruang yang diberikan oleh Allah padanya. Dan dia mendapat posisi bagi wakil Tuhan di muka bumi. Dia mengambil peran-peran tugas-tugas yang diberikan Tuhan. Nah gitu. Jadi sekalian, manusia adalah makhluk yang terbaik. Gitu. Makhluk yang paling sempurna. Karena dia mewakili hak yang maha besar. Hak yang maha sempurna. Gitu. Kita makhluk
terpilih. Jadi saya anggap terlalu dapat privilege yang luar biasa hebat. Kalau setiap kader HMI adalah manusia, maka dia adalah hamba yang terpilih. Maka setiap kader HMI harus bisa menyadari bahwa dirinya itu adalah posisi yang diperjuangkan oleh Allah SWT. Posisi manusia itu posisi yang diperjuangkan oleh Allah SWT. Hadir untuk mengambil, hadir untuk menempati posisi yang diberikan Allah dan melaksanakan peran-peran yang diberikan oleh Allah. Luar biasa. Luar biasa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Wa ma umiru illa liya'budun. Itu Allah. Nah, oke, sekarang kita masuk yang ketiga, ikhtiar. Kenapa ikhtiar gitu? Kenapa ikhtiar? Karena menyadari bahwa posisi manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi datang untuk melaksanakan tugas-tugas ketuhanan, maka diberikan hak untuk ikhtiar. Hak untuk ikhtiar. Jadi ikhtiar itu Allah berikan kepada manusia karena dia memiliki posisi wakil Tuhan. Dengan wakil Tuhan itulah ia melakukan fungsi ikhtiar. Gitu. Ya. Allah bilang kayak gini, wa ma umiru illa liya'budun. Tidak kami perintahkan engkau kecuali ibadah. Tidak akan kami ciptakan engkau kecuali ibadah. Ibadah dalam manusia itu adalah ibadah untuk menunjukkan diri sebagai manusia. Ya Allah, aku datang untukmu ya Allah. Gitu. Semua manifestasi, semua karya yang dilakukan manusia itu adalah ibadah. Gitu. Nah, bagi Allah bahwa ibadah itu ada jalannya. Ya, ada jalannya. Maka diberikan ruang namanya ikhtiar. Ikhtiar itulah bentuk daripada ibadah manusia pada Tuhan. Apa bentuk ibadahnya? Apa bentuk ikhtiarnya? Satu dengan ilmu, dua dengan doa. Ilmu bab berapa? Ilmu bab 4, bab 7 terakhir. Ya. Kemanusiaan dan pengetahuan. Jadi ikhtiar tidak bisa dilakukan tanpa dengan ilmu. Gitu. Seluruh problem dan langit dan bumi ini harus dibaca oleh manusia dengan ilmu. Ya. Seluruh problem di kehidupan umat manusia yang langit dan bumi, timur dan barat, utara dan selatan, atas dan bawah ini itu harus dibaca dengan ilmu. Dibaca dengan pandangan-pandangan teologis. Seperti ketika Muhammad datang ke Gua Hira itu kan dibaca, suruh Jibril baca Iqra, tapi dia nggak bisa baca. Saya nggak bisa, memang dia nggak bisa baca. Gitu baca. Ya. Ketika Jibril mengatakan Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Bismi rabbik. Bismi rabbik itu energi spiritual kepada manusia agar manusia punya kesanggup membaca berlapis-lapis persoalan. Dengan bismi rabbik itulah manusia bisa menyusun masalah. Dengan bismi rabbik itulah manusia bisa menafsirkan masalah. Dengan bismi rabbik itulah manusia bisa mencari solusi dari setiap masalah. Karena ada bismi rabbik. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu peristiwa pun terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah dalamnya. Ya. Tidak ada satu daun yang jatuh tanpa kehendak Allah. Tidak ada pertemuan antara kita malam hari ini karena sore hari ini karena kehendak Allah. Maka dengan bismillah, sebuah ilmu yang luar biasa besar, ya, dengan demikian kita mampu mengenal realitas yang terjauh dan terdekat. Dengan bismillah kita bisa menstrukturisasi problem. Dengan bismillah kita bisa menganalisis problem. Dengan bismillah kita bisa menembus seluruh kesulitan. Kenapa kita menggunakan zat asma Allah untuk membaca semua peristiwa yang terjadi? Karena tidak ada satu peristiwa terjadi tanpa kehendak Allah. Karena dengan kekuasaan Allah itulah kita membaca apa yang terjadi. Maka seluruh misteri terbuka. Seluruh misteri terbuka. Seluruh keajaiban mistisme itu terpecahkan karena kita dengan zat Allah. Nah, gitu. Jadi niatkan kita menggunakan kekuatan ilahi, kekuatan transendental untuk menafsirkan setiap ruang, setiap realitas yang terjadi. Gitu, dengan ilmu. Berikutnya sekalian bahwa energi yang kedua di dalam ikhtiar itu doa. Doa gitu. Memperkuat kekuatan berpikir, kekuatan untuk interpretasi, kekuatan untuk merumuskan masalah itu kita bermunajat pada Tuhan. Malam hari kita berduha, tahajud, besok pagi kita berduha. Malam hari kita bertahajud, merenung apa telah terjadi. Agar kita punya kekuatan malam hari esok. Besok pagi sebelum kita keluar dari rumah, kita sudah duha kembali. Tuhan, aku ingin selalu bersama dalam setiap ikhtiar. Kira-kira begitu.
Sehingga janganlah kita dengan kekuatan energi Allah. Maka apa yang terjadi dalam 24 jam itu selalu bisa kita rasakan. Karena ada kekuatan di dalam. Jadi ikhtiar yang Allah berikan itu adalah di dalamnya ada dua hal. Ada ilmu dan ada doa. Ikhtiar di bab 7 itu diselesaikan dengan ilmu di bab 7, dan doa di bab hubungan Tuhan manusia di bab 4, ketuhanan kemanusiaan. Gitu. Oke, kita masuk di bab kelima. Bab kelima ialah ya, jadi doa tadi itu adalah hubungan Tuhan dan manusia, ya, melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan dalam surat 5 waktu, puasa, zakat, haji, itulah bagian proses transendentalisasi. Nah, kemudian masuk ke bab 5, hubungan Tuhan dan manusia. Hubungan manusia dan manusia. Kalau ikhtiar tadi kita baik, ikhtiar kita dengan ilmu tadi baik, ya. Ikhtiar dengan ilmu itu baik, ikhtiar dengan doa itu baik. Kalau ilmunya baik, maka makin tinggi kualitas intelektualisme kita. Doa baik, maka makin baiklah kualitas spiritualisme kita. Ilmu dan doa itulah kemudian menghantar kita pada manusia. Umat akan melihat kita bersosok manusia. Gitu. Umat akan melihat, oh, ini kades manusia hebat. Dalam dirinya ada otak. Dalam dirinya ada otak. Dalam batinnya ada spiritualisme, ada cahaya gerak, ada cahaya. Kalau kita datang dengan sosok intelijensi yang hebat, dengan spiritualisme kita yang bagus, maka kita menjadi pusat sorotan umat manusia. Kita menjadi tokoh. Ya. Ketika kita bisa datang dengan tokoh, maka umat datang seperti semut. Gitu. Laron datang. Kayak madu datang. Kita. Umat akan datang memberikan kepercayaan, memperkuat posisi kita datang, ngaji, diskusi, dialog. Nah, makin banyak umat memberikan supporting, makin banyak umat datang memberikan mandat kepada kita, maka secara alami kita pemimpin umat. Jadi dalam Islam itu karena proses kaderisasi HMI itulah melahirkan sosok manusia di tengah umat. Kalau Anda kader HMI baik, nggak usah Anda minta dipilih. Nggak usah minta dipilih. Tapi dengan prestasi individualmu tadi, ilmumu bagus, spiritualisme bagus, maka akan datang kepercayaan otomatis, otomatis akan datang. Like this, contoh saja. Emang Habib Rizik itu datang minta kepada masyarakat, percaya saya dong, saya Habib. Kan enggak juga. Umat, dengar saya ulama nih. Kan enggak juga. Tapi dimensi intelektual, dimensi spiritual itu melekat pada dirinya gitu. Dari ilmunya, dari ibadahnya, komunikasi transendental dan sesuatu memperlihatkan dia sosok. Karena itulah umat bertubi-tubi gitu, berlapis-lapis datang memberikan dukungan, memberikan pengakuan pada dirinya. Maka dia alami simbol manusia, simbol pemimpin. Mestinya anak HMI itu dengan belajar NDP itu dia muncul sebagai kader alternatif umat. Gitu. Dia menjadi representasi umat. Kenapa? Dia ada cara hidup. Dia bertuhan, dia paham konsep, dia punya pandangan kemanusiaan yang bagus, hebat. Dia punya kemampuan ikhtiar yang baik, ikhtiar dengan ilmu dan doa. Karena itu dia punya kemampuan melalui relasi sosial dengan masyarakat. Relasi sosial itulah adalah tarik-menarik kepercayaan umat pada dirinya. Nah, oke sekalian, kita masuk bab 6, keadaan ekonomi. Ketika seorang pemimpin telah mendapat kepercayaan masyarakat, dan dia dikukuh menjadi pemimpin, pada saat itulah di tangan dia terjadi distribusi keadilan sosial dan ekonomi. Jadi keadilan sosial dan ekonomi tidak akan terjadi tanpa ada pemimpin yang hebat. Gitu ya. Keadilan sosial dan ekonomi itu tidak akan terjadi tanpa ada pemimpin yang memiliki kemampuan human yang berilmu dan kemampuan berdoa tadi, yang mendapat dukungan masyarakat. Nah, sekarang sekalian, kembali pada ayat yang saya bacakan tadi, Qulillahumma malikal mulk. Hai Muhammad, katakanlah bahwa kekuasaan itu milik Tuhan. Tu'til mulka man tasha. Allah akan berikan pada siapa yang Allah suka. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah akan cabut kekuasaan siapa yang Allah suka. Wa tu'izzu man tasha. Allah dukung siapa yang Allah suka. Wa tudzillu man tasha. Siapa yang Allah sesati, itu tergantung Allah. Gitu. Jadi kalau mendekati, kalau maka ayat ini, maka kenapa kita merebut kekuasaan dengan uang yang bermiliar-miliar gitu. Ya kan? Untuk menjadi bupati pakai uang, jadi camat pakai uang, bupati, gubernur pakai uang.
uang. Jadi bukan harga manusianya gitu. Bukan harga manusia yang wakil Tuhan di muka bumi, tapi uang itu kemudian melahirkan seorang pemimpin. Ketika uang melahirkan seorang pemimpin, maka pemimpin mengabdi kepada pemilik modal. Pemimpin itu kemudian secara otomatis, meskipun transaksi tidak kelihatan ya, tapi nanti dalam praktek implementasi kepemimpinan kamu itu akan terbaca Anda mengabdi pada kekuasaan uang. Gitu. Dan terjadi sampai lihat apa yang terjadi hari ini Pak, di Indonesia. Ya kan? Semua terjadi. Mau jadi camat pakai uang, jadi bupati pakai uang, wali kota pakai uang, bupati pakai uang, gubernur pakai uang, presiden pakai uang. Uang itu kemudian menihilkan manusia. Bahayanya uang hari ini adalah sekali, Pak. Bahayanya uang hari ini adalah negeri kita ini dibangun oleh kekuatan oligarki. Oligarki berperan besar melakukan proses transformasi politik. Ya, memilih presiden, oligarki berperan. Memilih gubernur, oligarki berperan. Memilih bupati, oligarki berperan. Memilih ketua DPR, oligarki berperan. Seluruh kekuasaan strategi kita, oligarki berperan. Gitu. Artinya apa? Negara tadi diperalat oleh oligarki untuk menjadi alat produksi. Ya, ingat ya. Negara menjadi alat produksi untuk kepentingan para oligarki. Ini sama dengan apa kata Marxisme, alienasi, absurditas, kekuasaan absurd. Jadi negara datang bukan untuk memberikan perlindungan pada hak rakyat. Pemerintah bekerja bukan untuk membangun kedaulatan rakyat, tidak. Pemerintah menggunakan negara sebagai alat, bekerja untuk menjadi mesin, memproduksi, merampok, mencetak uang, melayani kebutuhan kekuasaan para oligarki. Saudara sekalian, pertanyaan saya, di mana Pancasila, di mana rakyat ketika oligarki berperan memerankan kekuasaan menjadi alat produksi. Nah, jadi saudara sekalian, ya, maka kalau kita belajar NDP secara keseluruhan, maka negara hari ini di objek kritik yang paling tepat bagi HMI. Kalau Anda belajar NDP yang baik, Anda kuasai dengan betul, maka negara, pemerintah itu menjadi objek kritik yang paling hebat dilakukan oleh HMI. Gitu. Ya. Jadi saudara sekalian saya hormati, bab 1 tentang ketuhanan sudah selesai, saya sudah beri pengantar tadi ya, Tuhan selesai, ke manusia sudah kita bahas tadi, sebagai wakil Tuhan, datang untuk mewakili peran manusia. Ketika ikhtiar sudah, bahwa ikhtiar itu adalah kerangka untuk melaksanakan fungsi-fungsi kemanusiaan wakil Tuhan, maka dia butuh ikhtiar. Dan implementasi ikhtiar tadi dia butuh ilmu dan doa. Makin baik tingkat ilmu dan doanya, makin baik tingkat kualitas manusianya. Ketika kemanusiaannya baik, optimal, maksimum, maka dia akan mendapatkan legitimasi dipimpin oleh umat. Dia punya relasi hubungan sosial dengan umat yang baik. Ketika dia mendapat kepercayaan umat yang baik, maka dia bisa mengatur umat, bisa mengatur ketertiban sosial. Nah, saat itulah keadilan sosial, keadilan ekonomi tercipta, karena ada pemimpin yang dapat dukungan publik. Dia punya legitimasi untuk mendistribusi keadilan. Jadi pemimpin tidak mendapatkan legitimasi politik masyarakat, dia tidak mungkin bekerja untuk ciptanya sebuah keadilan. Dia akan bekerja, dia akan ada keadilan untuk rakyat. Lanjut nanti kita dalam pada sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih Adinda Dodi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang mati dulu. Sambil aku. Mati dulu. Itu dulu. Baik, tadi pemaparan dari Bang Sika Songke saya rasa luar biasa sekali Bang ya. Mungkin nanti selanjutnya ada pertanyaan terkait yang Bang Songke sampaikan tadi, itu sangat menarik bagi saya karena HMI hari ini yang tadinya mengkontekstualisasi peristiwa di Mesir itu terkait Firaun, Balaam dan lain sebagainya. Justru sekarang HMI menjadi Firaun baru tuh yang gila dengan kekuasaan, yang menganggap dirinya seakan-akan superior dan tidak bisa diganggu gugat. Kemudian juga banyak sekali yang dulu menganggap bahwa HMI menjadikan politik sebagai alat, justru sekarang HMI diperalat oleh politik itu sendiri. Nah, ini yang saya rasa menarik, mungkin nanti kawan-kawan akan didiskusikan kembali. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, mungkin saya bisa buka dulu untuk 3 pertanyaan pertama.
Yang ingin bertanya silahkan raise hand menggunakan emoticon yang atau reaction tersedia di Zoom. Kemudian nanti langsung saja buka kamera dan suara untuk bertanya. Terima kasih. Jadi apa kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Mungkin dari ini banyak. Ini ada dari Bang Arkam ya, cabang Mataram, dan Gunawan Effendi, cabang Banyuasin. Oke, 3 ini dulu ya dengan Encik Suwardiman. Saya tutup 3 ini dulu, nanti kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Oke, mungkin dari Bang Arkam dulu ya, Bang Arkam dulu. Silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih banyak Kakanda moderator. Mohon maaf saya tidak bisa membuka videonya ini Kakanda. Oh ya, siap-siap. Sebelumnya ini kita lagi di acara latihan kader basic training di Komisi Syariat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin mendoakan kepada ayahanda Kakanda Sika Songge, semoga beliau sehat selalu, yang menjadi salah satu penyemangat saya, istilahnya sebagai salah satu penggerak gitu dalam semangat saya untuk belajar dan berhimpun di himpunan mahasiswa Islam. Langsung saja ke pertanyaannya, Anda. Di era sekarang ini banyak sekali di setiap cabang ataupun komisi syariat dengan berbagai macam problematika yang ada di himpunan mahasiswa Islam dengan lebih dominannya kepada perpolitikan, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun peristiwa terhadap himpunan mahasiswa Islam ini yang sangat riskan menurut saya, sehingga adanya pengakuan ataupun ingin dibubarkan himpunan mahasiswa Islam itu sebagai metode cara untuk merawat atau menjaga. Ya, halo Bang Arkam, pertanyaannya tadi keputus. Waduh. Bang Arkam mungkin gangguan sinyal ini ya? Atau saya lanjut aja dulu dengan penanya lainnya ya? Mungkin untuk Bang Gunawan Effendi lah dulu. Mungkin ya karena ini Zoom terbatas, kita selalu aja terkenal dengan jaringan. Bang Gunawan Effendi yang raise hand, boleh diaktifkan suara dan kameranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada suaranya? Halo, ada Bang. Kameranya bisa dibuka Bang. Ini tentang iman saja, yang terkait tentang keimanan saja tadi bahwa ada yang disebutkan. Ini masalah keimanan ya. Bagaimana cara atau satu trik lah atau apalah yang untuk menguatkan iman, terutama pribadi lah. Halo? Lanjut Bang, sudah pertanyaannya. Waduh, Bang Gunawannya keluar. Tadi mungkin itu ya, ada suara bising-bising tuh. Ada suara bising. Bang Gunawan Sudardiman itu ini Bang, lebih kepada dia menanyakan metode untuk menguatkan iman itu bagaimana Bang? Biar iman ini tidak turun naik, tapi walaupun turun naik mungkin tidak langsung naik turun drastis gitu kan. Tapi naiknya sedikit kali gitu. Kan gitu Bang kira-kira Bang. Ya. Oke, mana Bang? Oke. Rekan sekalian, kalau Adinda naik motor, kalau Adinda naik motor, untuk motor itu bisa gerak cepat, lincah, lajunya,
maka Anda butuh kekuatan cukup. Ya, satu, motor harus sehat. Betul? Kemudian bannya harus bagus, mesinnya sehat, bannya bagus. Oke, olinya bersih, businya bagus. Kemudian akinya harus bagus itu. Baru Anda bisa punya daya confidence yang bagus untuk jalankan motor. Kayak begitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya motor itu elemennya rusak, salah satu misalnya bannya bocor atau businya kotor, olinya kotor, kemudian akinya juga bermasalah, ya motor nggak akan bisa efektif lagi, nggak bisa, gitu kan? Gitu. Nah, sama juga dengan kita iman, sama juga iman. Kalau misalnya jangan berharap iman itu naik, gitu, eskalatif naik. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga gitu, kita menjaga. Ini kan tiap hari terjaga, iman tetap and down, sholatnya terjaga tertib gitu, terjaga. Syarat sahnya itu dijaga dengan baik, gitu kan. Kemudian melaksanakan perintah Tuhan dengan baik, ya. Zakat keluar, puasa jalankan, sunnah jalankan dengan baik. Ya. Kemudian sedekah, infak jalan terus. Nah, semua itu kemudian akan membangun kualitas spiritualitas kita gitu. Ya, kan? Kalau andainya tadi aspek tadi tidak terpenuhi, ya sama dengan motor tadi, gitu loh. Jangan kau paksakan untuk dia bergerak cepat, kecepatan tinggi dengan sekian kilometer, bila syarat pada motor tidak terpenuhi, gitu loh. Ya kan? Sama juga iman. Untuk menjaga eskalasi iman, maka kita menjaga salah-salahnya, gitu kan? Nah, kakak sekalian, maka menurut saya bahwa harus dijaga salah-salah dulu. Sholatnya dijaga, salat sahnya sholat dijaga, kemudian ibadah sunnahnya dijaga, puasanya dijaga, ya kan? Infak, sedekah, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kita, maka makin baik kualitas iman kita itu. Begitu. Maka tentang sekalian menurut saya bahwa jangan pernah minta iman untuk datang selama kita tidak mempersiapkan diri untuk menyongsong iman. Gitu ya. Nah, anak ini kawan-kawan sekalian selalu minta iman terbaik, tapi cara untuk mencapainya rendah, gitu loh. Sholat paling belakang, datang paling akhir, pulang paling awal. Kan susah jadinya kan, gitu. Jadi faktor-faktor itu kemudian menuruni dimensi konfidensi seorang aktivis HMI, gitu. Banyak anak HMI tidak percaya diri, terus tidak percaya diri, dia berkompromi, melakukan tindakan-tindakan di luar lain, gitu. Karena dia tidak pernah percaya diri. Maka saya bilang di awal tadi, bahwa selalu dia menyatakan pernyataannya bahwa dia beriman Allah SWT. Tapi di sisi lain, dia menggantungkan hidupnya pada kekuasaan. Itu aja dualistik. Itu udah malam konflik, pecah pribadinya. Gitu. Maka harus utuh silnya, harus utuh, gitu loh. Gitu. Harus kita harus membangun satu pandangan, keyakinan bahwa beriman kepada Allah itu menggantung usul kepada Allah, gitu. Maka akan berefek pada seluruh aktivitas kehidupan sosial kita, gitu. Tapi kalau misalnya keyakinan kita terganggu, maka dia juga berefek pada gangguan komunikasi sosial, daya kemanusiaan kita menurun. Nah, gitu. Nah, ini kakak sekalian, maka saya penting soal merawat iman, ya. Jadi jangan Anda pernah minta iman itu baik selama Anda tidak mempersiapkan diri untuk menyambut datanya kekuatan iman. Nah, sekira begitu ya. Masih. Ada yang lain? Ada Kanda, bisa bertanya. Ya, silakan. Bentar Bang ya, untuk Bang Ence Suwardiman dulu Bang ya. Tadi sudah ngangkat tangan ini ya. Ini Oke, Bang Faisal tadi ya. Oke, setelah ini boleh Bang Faisal. Silakan Bang Ence Suwardiman dinyalakan untuk mikrofon dan kameranya ya. Ada yang mau halo. dari cabang Halo. Maluku.
Ya, halo. Hai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Salam kenal untuk teman-teman HMIS Indonesia dari berbagai cabang. Saya Suwardiman dari cabang Pekanbaru. Dan terima kasih juga Bang wejangan sore hari ini di tema-tema yang juga krusial, jadi fokus para pemikir dan akademisi untuk mengkanter isu-isu yang berkaitan dengan gangguan terhadap Pancasila atau kenegaraan Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin begini Bang, dari uraian Abang yang panjang tadi dan berbagi satu keresahan yang mungkin sejauh informasi dan data yang Abang terima, saya sangat sepakat sebenarnya dari persoalan itu. Tapi juga Bang, tadi ada satu tarikan struktur di salah satu bab pembahasan NDP tadi. Abang menyampaikan bahwa inti NDP itu ingin membangun satu cara pandang atau pola pikir kader HMI berkaitan dengan Islam universal. Tapi faktanya Bang, faktanya kita di alam ini, di realitas, kita ini beragam. Dan tentunya sangat spesifik. Pertanyaan saya, bagaimana Bang nilai yang universal itu ingin kita tempatkan di alam yang spesifik? Coba yang lain nggak itu dibetul dulu. Yang tidak berkepentingan jangan mutu, jadi mutu lah. Mohon moderator supaya teman-teman yang unmute. Ya. Teman-teman yang tidak mendapat kesempatan nanti dulu aja. Ya, mikir mati lebih mikir. Maaf, ini terganggu saya. Terganggu. Oke, siap, Bang. Boleh dilanjut, moderator, mohon supaya kawan-kawan yang belum dapat kesempatan tuh jangan dulu lagi diganggu, ya. Ada ribut. Iya, Bang. Sudah, Bang. Udah coba di mute ini, Bang, yang apa namanya membuka mic. Ya, itu pertama Bang. Yang kedua. Apa ganggu itu, Pak? Halo Bang. Tolong, itu ada ganggu ribut tuh. Dicek dulu kawan-kawan kalau masih unmute itu mati dulu kan. Halo Bang, sudah di mute semua Bang. Cuman ini mungkin dari suara Bang Enci itu kayaknya Bang ya. Iya, bisa jadi. Ya, mohon maaf Bang kalau ada sedikit gangguan Bang. Ini boleh saya lanjutkan ini moderator? Oh iya, makasih. Yang kedua Bang, pertanyaan saya kemudian terkait dengan struktur pembahasan atau kerangka berpikir daripada bab 1 hingga bab 7 itu berkaitan daripada kalau yang pernah saya ikuti kajian Abang, berangkat dari perspektif filosofis atau saya lebih senang menyatakan al-hikmah al-muta'aliyah. Pertanyaan saya kemudian, kenapa Bang di dalam pembahasan NDP atau di karya-karyanya Cak Nur itu tidak secara gamblang seperti pemikir-pemikir Timur Tengah yang lain, misalkan guru beliau Fazlur Rahman begitu gamblang menyertakan struktur berpikirnya begitu Bang. Nah sebenarnya dari sisi kerangka berpikir atau struktur berpikir Cak Nur ini itu lebih kepada asal al-mahiyah atau asal al-wujud Bang. Karena menurut saya dari segi struktur pembahasan yang diterangkakan oleh Cak Nur itu sangat dekat dengan struktur pembahasan di asalah al-wujud Bang. Mungkin begitu Bang, dan mohon maaf karena begitu banyak gangguan Bang sebenarnya. Terima kasih, begitu aja Bang. Terima kasih moderator dan kawan-kawan. Salam kenal dari cabang Pekanbaru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan Bang Songge, atau mau ditampung dulu Bang? Satu-satu apa langsung
dijawab gimana Bang? Halo Bang? Bang, Begini. Bang. Oke. Cak Nur ini kan riwayat pendidikannya kan cukup menarik ya. Dia latarnya latar pesantren ya, pesantren Salafi. Kemudian dia ke Gontor. Di Gontor itu satu pendidikan yang sudah memiliki orientasi modernize, gitu ya. Menggunakan bahasa asing, sistem sekolahan, gurunya mengajar pakai dua bahasa, English and Arabic ya. Kemudian guru-guru yang mengajar pakai dasi, pakai jas gitu kan. Jalan panjang, gagal lah kira-kira begitu. Ya, jadi memang Cak Nur itu sudah memiliki background sebagai seorang transmodernis gitu ya, sudah kelihatan gitu. Dari situ sudah terlihat. Maka ketika dia masuk di universitas dan kemudian dia bersekolah di HMI lagi, second school di HMI itu kan, maka tambah sempurna lah sosok Cak Nur ini sebagai seorang intelektual Islamik modernis itu luar biasa. Nah gitu. Nah, saya melihat bahwa Cak Nur ini kan menggunakan paradigm pada kitab-kitab klasik, tetapi diformulasi di dalam metodologi modern itu. Ya. Jadi dia membangun kerangka pikir dia ini berangkat daripada pikiran masa lampau, gitu, masa dulu, salafi gitu ya. Tapi diolahnya, dikontekstualisasikan dengan metodologi gitu loh. Dan satu lagi adalah bahwa apa yang dipahami Cak Nur itu ada semuanya menjadi antropik gitu. Menjadi sosok hidupnya gitu loh. Menjadi sosok hidupnya. Ada juga memang ada orang hanya belajar ilmu tapi ilmu tidak menjadi attitude, menjadi watak intelektualitasnya gitu loh. Ya tahu Cak Nur tidak. Ya, ilmu metodologi itu kemudian menjadi sosok intelektualitasnya. Sempurna Cak Nur itu. Apa yang dipelajari menjadi pandang hidupnya, apa dipelajari menjadi attitude-nya. Gitu. Ya, itu ada pada Cak Nur. Jadi saya lihat Abang. Jadi menurut saya memang Cak Nur itu sosok Cak Nur itu juga menjadi satu sekolah, satu pembelajaran bagi kita sekalian gitu loh. Jadi sosok pembelajaran bagi kita sekalian. Jadi pada Cak Nur itu bisa menjadi sebuah teori bagi kita untuk melihat perubahan di masa depan. Nah gitu. Nah kita pun bisa menjadikan satu masa lalu itu sebagai satu landasan dasar kita, satu sistem berpikir kita, tetapi orientasi pikiran kita itu menuju masa depan gitu. Nah pusat daripada perubahan masa depan itu adalah pada manusia gitu. Maka Cak Nur bilang begini, daripada dia langsung dia tidur ulang lah. Dia bangun. Maka Cak Nur dia bangun langsung di badan-badan begitu. Ya, jadi saya sekalian. Jadi Cak Nur ini menarik menurut saya. Cak Nur menarik bagi saya gitu. Jadi pada profil Cak Nur ini bisa kita jadikan satu macam sekolah sekaligus gitu. Ya. Dia jadikan teori-teori dia paham Quran dengan baik ya. Kemudian dia bangun paham Quran itu dengan menggunakan cara pandang teori-teori ilmu salafi klasik, kemudian diolah dengan pendekatan metodologi modern gitu loh. Nah, ini tergantung pada kemampuan kemanusiaan Cak Nur sehingga dia bisa mengolah seperti itu. Nah, karena itulah bagi Cak Nur bahwa manusia ini pusaran perubahan, gitu. Cak Nur menginginkan bahwa manusia itu kembali pada Hanif, gitu. Kebenaran itu asasinya pada diri manusia, melekat pada manusia. Sanggupkah manusia mengelaborasi nilai-nilai kebenaran pada dirinya itu menjadi nilai kemasyarakatan, nilai kebangsaan, nilai keduniaan masa depan, gitu. Nah itu. Jadi saya sekalian di sini saya lihat bahwa hebat sekali Cak Nur itu. Dia mengembalikan otonomi manusianya untuk melakukan kekuatan gerakan perubahan di masa depan. Saya kira begitu. Apa gimana? Habis ya. Baik, terima kasih Bang Songge Bang. Itu tadi Bang Enci sudah pas Bang ya? Sudah pas apa belum Bang? Jawaban dari Bang Songge tadi.
Itu Bang, terkait itu tadi Bang, terkait apa namanya, inti daripada NDP itu kan Islam universal Bang. Tapi kan Ya, faktanya secara fisika kita ini spesifik Bang di alam, di realitas. Nah, pertanyaan saya itu gimana Bang? Kita ingin memanifestasi, mungkin bahasanya Bang, memanifestasi nilai-nilai Islam universal ini di alam yang begitu spesifik. Nah, itu alam Bang, apa? Alam yang? di alam yang spesifik Bang, beragam. Ah, Dia kan tidak mesti universal semua Bang, karena ya. kita bicara air pun di alam, air itu kan banyak jenisnya Bang. Ada dingin, ada panas, ada kopi, teh, dan lain-lain. Ya. Nah, Ya, itu sebagai sebuah fakta. Kira-kira bagaimana tuh Bang kita ingin menempatkan itu di alam nilai-nilai Islam yang universal itu Bang? Oke. Ya, begini teman-teman sekalian. Universalisme itu kan juga memiliki keterbatasan, sebatas manusia memahami kan universalisme itu kan. Universalisme itu bagi Cak Nur sebuah istilah yang umum sekali, ya, memiliki jangkauan luas, tapi cara kita memahami kan tidak seluas Cak Nur juga, gitu loh. Dia juga memiliki relativitas, gitu, keterbatasan itu. Artinya universalisme itu bahwa Islam itu bisa ditarik ke ruang manapun, kepada waktu kapanpun, oleh siapapun bisa diterima, gitu loh. Makna dari universalisme Islam itu artinya dia tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu, dan tidak terbatas oleh orang. Gitu. Islam bisa dibawa ke Papua bisa, dibawa ke NTT bisa, dibawa ke Melayu bisa. Menurut perspektif orang menangkap Islam. Jadi Quran itu sekalian, Islam menjadi universal dalam alamin. Kenapa? Karena seluruh manusia, seluruh penjuru dunia ini bisa menerima Islam, bisa memahami Al-Quran dalam perspektif masing-masing. Gitu loh. Quran diletakkan di bumi Melayu oke, diletakkan di Cina oke, diletakkan di Afrika oke, gitu. Seluruh dunia benua ini Islam bisa survive, bisa landing, bisa menempatkan ruangan, kayak gitu. Dan setiap orang di bumi manapun, di benua manapun bisa menafsirkan Al-Quran dalam konteks kebutuhan sosialnya pada saat itu. Gitu. Maka Kunto Wijaya mengatakan gitu loh, kita butuh the new paradigm untuk membaca Quran. New paradigm. Satu paradigma yang untuk bisa membaca Al-Quran dari perspektif sudut manapun. Pada saat itu maka Al-Quran terjadi universalisasi gitu. Ya. Dunia manapun, waktu kapanpun, oleh orang manapun bisa membaca teks yang sama. Meskipun nanti outputnya berbeda karena ruang dipengaruhi oleh waktu, oleh kondisi-kondisi lokal. Tetapi itu universalisme, gitu loh. Jadi Islam bukan menjadi dominasi masyarakat padang pasir yang tandus, tapi di Eropa yang dingin pun bisa menerima Islam, gitu loh. Di Cina pun bisa menerima Islam. Di Indonesia apalagi, di daerah titik tengah di antara pertarungan antar dunia, gitu loh. Nah, jadi saya juga ada agak optimisme misalnya kalau Quran itu dipublikasikan, diinterpretasikan oleh orang Indonesia, maka dia kayak air terpak begini, maka air itu akan muncul kemana-mana gitu. Quran bila terjemahkan di sini, ditafsirkan di sini, maka dia akan memberikan implikasi yang relevan bagi seluruh dunia. Karena kita ada di pusaran perubahan perjalanan dunia. Nah, gitu. Maka ada optimisme ketika Nur Fajrul Rahman datang ke Indonesia, gitu, bahwa sesungguhnya pusat daripada kebangkitan universalisme itu bukan di Pakistan, bukan di Mesir, tapi di Indonesia. Kenapa? Karena di sini ada gejala-gejala kosmologiknya itu memungkinkan untuk terjadi interpretasi yang bisa ditarik dunia ke ruang manapun, gitu. Saya kira begitu ya. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Oke. Cukup ya berarti Bang Encik ya. Ini ada 3 penanya lagi yang angkat tangan juga di chat banyak. Ini malah ada Master NDP saya ini, Master Malis juga ingin bertanya. Mungkin bisa kita sepakati untuk pertanyaan 2 lagi bagaimana? Boleh. Abang setuju aja lah. 2 lagi nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa. Untuk kawan-kawan mungkin yang lain oke ya, 2 lagi lah ya. Sepanjang pulsa di handphone masih aktif terus. Oke, siap Bang. Tadi Bang Faisal yang tadi mau nanya nggak itu? Yang sebelumnya. Yang Faisal itu Bang Faisal namanya tadi kalau nggak salah saya. Udah keluar ya? Wah, keluar. Baik, berarti ini rezeki yang menghidupkan kamera ya.
Ada Bang Agus Salim dulu di sini. Kalau di daftar Zoom saya di sini ada Bang Agus Salim paling pojok pertama ya. Mungkin dari Bang Agus Salim dulu ya. Cabang apa ini, Bang? Apa tadi? Cabang Maros, Bang. Cabang Maros. Oke, silakan Bang Agus Salim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang, yang mau saya tanyakan ini kan sangat menarik tadi diskusinya. Tetapi yang mau saya tanyakan di sini adalah terkait biasanya teman-teman yang pasca LK2 itu mereka agak susah memahami NDP yang teks murninya itu tulisannya Cak Nur. Nah, dan ini menjadi kendala di beberapa cabang, misalnya kami di Batkosim Selbar seperti itu, penyampaian materi NDP di LK1 pada khususnya, itu kan kami itu membagi beberapa bagian-bagian yang tidak merujuk pada teks murni NDP Cak Nur. Nah, yang mau saya tanyakan ke Abang, ke materi, sebenarnya secara sederhana bagaimana sih cara agar teman-teman yang baru lepasan master dia agak mudah mencerna NDP yang teks murninya itu NDP murni atau NDP aslinya Cak Nur, supaya lebih mudah untuk dipahami oleh teman-teman yang baru lepasan basic training. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga berkaitan dengan untuk kita ke depan, khususnya untuk teman-teman yang biasa turun ceramah. Ini kan terkadang biasa ketika dia ceramah di forum LK1 maupun LK2, apa yang dia sampaikan itu terkadang tidak sejalan dengan apa yang dia lakukan setelah dia melakukan ceramah di LK1 misalnya. Mungkin seperti itu Bang. Cuma sedikit ingin tanggapan dari materi. Mungkin. Saya kembalikan Bang. Moderator. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Bang Agus Salim, Bang ya. Siap. Langsung Oke, saja, Bang. Mas Ade. Ya, terima kasih Dinda Ade. Jadi begini, Mas Agus Salim, saya kemarin jumpa di Maros deh, ya. Saya dari Pelopor, transit di Maros dulu. Saya dibajak di Maros untuk senior course gitu. Dan setelah dari Maros, tidak kemana lagi karena saya sudah terhimpit oleh manajemen pembangunan negara dengan kofat kafit, khas vaksin segala macam, sehingga terpaksa saya di Jakarta saja, tidak ke Makassar lagi untuk LK3, nggak juga ke Papua untuk LK3, nggak juga ke Mataram untuk LK2 dan senior course gitu. Ya, baiklah teman-teman sekalian, begini. Jadi memang NDP itu kan begini kawan-kawan sekalian, seperti begini ya, seperti kalau gelas itu mau diisi air, memang gelasnya harus dikosongkan dulu, gitu. Harus dikosongkan dulu, kosong dulu baru bisa diisi, gitu. Nah, sehingga kalau tidak dia melakukan kalau tidak maka dia melakukan penolakan, ya, penolakan. Nah karena itu maka menurut saya bahwa kita harus masuk dalam pikir NDP ini, masuk dan setulus-tulusnya gitu, masuk dengan perspektif untuk memahami, untuk menyerap, untuk memahami, memahami dan mensikapi, gitu ya. Menyerap, memahami dan mensikapi, gitu. Ya, karena itu maka dibaca tuntas, memang harus dibaca tuntas. Nah problem kita kan begini orang sekalian, membaca NDP itu kan kebutuhannya untuk training gitu loh. Untuk LK2, untuk senior course, untuk baca NDP. Jadi sifatnya eksistensial gitu loh. Padahal dimasukkan dengan DP itu kan mempengaruhi watak hidup kita, gitu, mempengaruhi cara pandang gitu, ya kan? Lalu orang membaca NDP itu kan begini, membaca NDP itu kan membaca dengan maksud untuk membentuk cara pandang, gitu, cara berpikir. Nah, cara berpikir itu melahirkan tindakan. Ya kan? Tindakan itu bila terus menerus maka menjadi budaya. Budaya itu apabila diterima oleh masyarakatnya maka dia menjadi peradaban masyarakat. Nah, hakikat anak HMI untuk memahami NDP itu adalah dia menjadi aktor transformasi masyarakat.
Hakikat anak HMI membaca NDP itu, ya, memahami NDP, mensikapi NDP itu agar terjadi transformasi di masyarakat. Nah, sebelum terjadi transformasi, NDP itu harus menjadi attitude, gitu. Dia harus menjadi cara pandang, menjadi attitude, sikap hidup, menjadi ideologi daripada anggota HMI. Nah, gitu. Nah, karena HMI kan membaca NDP kan asal baca. Mungkin dia lebih sungguh-sungguh membaca novel daripada baca NDP. Kan gitu. Jadi anak HMI itu kan tidak menjadi intelektual bagi NDP gitu. Dia tidak menjadi sosok ilmuwan ketika dia baca NDP. Gitu. Dia nggak sungguh-sungguh baca, nggak tuntas bacanya. Nah, karena itu maka kemudian dia juga malah kesulitan bagaimana menjelaskan, dia nggak baca. Jadi dia selalu berpaham bahwa instruktur datang itu harus bisa memfull pikiran dia, memberikan dia pengertian. Ya kayak semacam apa ya? Orang beronani gitu, dipaksakan untuk melakukan kepuasan. Kan ya susah gitu. Ya kan? Maka master harus kreatif gitu. Master harus kreatif. Kalau training, master harus kreatif gitu. Biar mendorong mensupport anak HMI itu lembar-lembar NDP itu harus dikuasai. Tidak hanya isinya, logikanya dikuasai. Tidak hanya logikanya, strukturnya harus dikuasai. Begitu. Nah, problem yang kedua adalah rata-rata kawan-kawan kita tidak menguasai. Kontennya nggak kuasai, logikanya nggak kuasai, konstruksi nggak kuasai, bagaimana membentuk etos. Nah, kan gitu. Jadi saya berharap kawan-kawan instruktur NDP ini, saya sayang dengan teman-teman instruktur NDP, saya begini, ada di sekalian itu, lembar-lembar NDP itu harus terstruktur dalam pikirannya. Kalau struktur NDP, lembar-lembar itu kemudian mempengaruhi cara pandangnya. Nah, cara pandang itu membentuk attitude kader HMI. Sehingga sosok, perilaku, tindakan HMI, berpikir HMI itu refleksi daripada penyerapan dia pada NDP. Nah, apa tidak bisa? Oh, sangat bisa. Kan di awal abang udah bilang, Mas Agus, kan di awal abang udah bilang, seluruh isi NDP kita adalah Quran, ya kan? Dari bab 1 sampai bab 7 itu isinya Quran, gitu. Quran itu hidayah. Kalau kita punya kesediaan untuk membaca, menerima dia sebagai hidayah, maka akan klop. Maka kata Janur, hadirkan hanifmu. Hadirkan hanifmu. Kebenaran dalam dirimu dihadirkan. Kalau tulus hadir, maka dia akan bisa merespon ayat-ayat yang kita beri, terjadi clock. Busi itu kalau dimasukkan mur, ikat. Kira-kira begitu. Maka diri kita dibersihkan dulu. Gitu. Karena itu mungkin. Karena di dalam diri kita ada ruh kebenaran, ada hanif gitu loh. Jika hanif, kebenaran diri kita itu bertemu dengan ayat Allah yang hanif, maka bertemulah. Maka lahirlah siratal mustaqim yang lurus. Ya kan gitu. Nah, ini butuh metodologi, kemampuan para instruktur mengolah, mempertemukan nilai-nilai tekstual ini dan nilai-nilai kedirian. Ya gitu. Itulah makanya kata universalisme itu. Orang di bumi manapun, di tempat manapun, kalau dia hadir di kediriannya tulus, maka dia akan bisa menerima kebenaran dari manapun, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu ya, Mas Agus. Nah, jadi yang pertama, metodologi yang pertama itu adalah peserta LK1 kita itu masuk ke ruang LK2, dia harus bisa menguasai teks-teks NDP secara baik. Bab 1 sampai bab 7 otot otaknya gitu. Masuk ruang LK2, kita bangun logikanya. Kita bangun konstruksi sistem berpikirnya. Kalau itu connect, maka dia menjadi cara pandang, menjadi attitude-nya. Gitu. Ya. Jadi wajib anak HMI itu masuk ruang LK2 itu dia udah baca NDP bab 1 sampai 7, dia udah kuasai. Gitu. Waktu abang di Yogyakarta tua LP zaman Jogja itu, sebelum dia menguasai 7 bab, dia nggak boleh masuk ke meja saya untuk seleksi. Gitu. Ya. Ini abang bilang sama kalian. Jadi LK2 Yogyakarta, abang masih di Yogyakarta itu, setiap peserta LK2 ingin masuk ke meja saya untuk seleksi NDP, dia sudah selesaikan bab 7 bab selesai. Gitu. Ya. Kalau dia bisa 7 bab dia bisa menguasai, maka maju ruangan kita tinggal membangun konstruksi berpikirnya. Ya. Tinggal kita membangun konstruksi berpikir. Kalau konstruksi berpikir terbentuk, maka akan terbentuk etik pribadiannya. Nah, gitu. Nah, kepribadian itulah akan membawa dirinya sebagai seorang sosok dapat diterima dimanapun. Maka orang mengenal kader HMI apa? Identitasnya. Dari mana identitasnya? Dan nilai-nilai yang dipahami. Nilai itu terkonstruksi dalam dirinya, terbentuk
dalam dirinya, kemudian lahir cara berpikir, dan dari pikir menjadi attitude. Nah, itulah menjadi sosok yang gampang terbaca. Kalau semua anak HMI demikian di seluruh penjuru negeri ini, maka revolusi tidak usah Anda harapkan. Dia akan tercipta dengan sendirinya. Karena anak HMI mampu bersikapi dengan baik. Nah, gitu. Gitu Mas Agus. Ya. Nah, jadi yang pertama, anak HMI peserta itu dia selesaikan dulu. Maka pentingnya seleksi di situ, mengukur seberapa jauh dia menguasai NDP. Jadi seleksi itu tes dia paham NDP itu apakah bab 1 dikuasai atau tidak. Nah, soal metodologi soal nanti. Tapi konteks dibahas kuasa dulu. Ya. Di metodologi itu ada ruangan nanti. LK2 di ruangan itu kita tata metodologinya. Gitu. Kita konstruksi cara berpikirnya itu di dalam ruangan. Tapi pada saat dia masuk ke meja kita untuk seleksi itu, setidaknya 7 konten itu dikuasai. Bab 1 tentang Tuhan. Kenapa Tuhan di bab 1? Kenapa manusia di bab 2? Kenapa di bab 3 ikhtiar? Kenapa di bab 4 menjaga hubungan Tuhan dan manusia? Kenapa di bab 5 ada hubungan manusia dan manusia? Di bab 6 kenapa ada keadilan ekonomi? Itu struktur berpikirnya dia akan pahami ketika di ruang. Tapi tidak-tidaknya 7 aspek itu dia tahu. Baru tugas instruktur di ruangan adalah melakukan analogi, logika tersebut. Maka dengan demikian, maka NDP akan menjadi domain, watak hidup seorang anggota HMI. Gitu. Yang kedua adalah bahwa instrukturnya, gitu loh. Instrukturnya tidak boleh melangsplite, gitu. Nggak boleh melangsplite, gitu. Apa yang Anda ucapkan di forum klinik itu harus menjadi sikap hidup di masyarakat. Gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, seringkali abang ke LK2 ST Edvan itu kan malam hari selalu abang gunakan waktu untuk tahajud dan kawan-kawan, gitu loh. Apa? Itu hanya bagian dari proses saja kita bertabayun, mendekat dengan Tuhan atau membangun apa yang dimauin Tuhan dan apa yang kita mau kita gitu. Quran hanya alat transitisasi daripada kemerdekaan kita yang punya Hanif dan Tuhan milik universalisme akan bertemu gitu loh. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, dengan demikian maka kalau itu terus-menerus orang instruktur lakukan, yakin konfidensi HMI akan terjadi. HMI akan menjadi kekuatan yang sangat takuti, akan segani. Hari ini takut disegani, tapi gampang dirontokkan. Gitu kan? Dikasih uang dikit, kongres berubah. Dikasih uang dikit, konferensi berubah. Nah, gitu. Karena memang NDP tidak menjadi konstruksi berpikir. Apalagi menjadi watak hidup. Apalagi menjadi ideologi pergerakan. Nggak akan bisa. Nah, gitu. Nah, saya kira begitu, Adinda. Mas Agus Salim dari Maros. Ya. Salam saya buat kawan-kawan di Maros. Ya. Siapa? Salam saya. Salam. Baik, Bang Agus, gimana Bang? Cukup, Bang? Saya rasa cukup, Bang. Ya, nanti kita datang Maros Agus. Nanti kita datang lagi. Siap, kembali, Bang. Menarik sekali tadi, Bang, ya. Ya. Karena posisi NDP ini hampir sama dengan Pancasila, Bang. Interpretasi Ya. dari foundingnya, ya, NDP ini kurang lebih sama dengan Pancasila. Interpretasi dari foundingnya. Kalau Anda pahami NDP yang baik, maka Pancasila selesai. Ya, betul, Bang. Ya. Maksud saya, Kalau Anda paham Pancasila NDP baik, maka Pancasila selesai, negara selesai. Gitu. betul, Bang. Ini menjadi Maksud takutnya saya, orang. Gitu. terkait ini, Bang, apa? Penggagasnya itu sendiri tidak membuat interpretasi sendiri. Jadi dari step instruktur dan NDPers itu mencoba membuat sendiri. Kemudian juga terkait implementasi selalu saja jadi masalah. Ya. Sama seperti Pancasila kurang lebih gitu, Bang. Iya, betul. Betul ada benar. Pancasila itu sudah dieksploitasi oleh milik modal. Ya, bahkan Rudi Latif membuat buku setebal itu tentang negara paripurna pun. Ya. Maksud saya juga, Bang. Akhirnya digeser di ketua BPIP. Itu kawan kita tuh, senior saya, teman saya. Ya, Bang. Ya. Oke. Mungkin yang lain yang Bang, ini satu lagi atau dua lagi lah, Bang, ya. Kalau mungkin serahin aja, Edi. Yang penting masih ada pulsa itu selesaikan malam ini. Ya, Bang. Azan maghrib mungkin kita bel selesai, Bang, ya. Karena ini pulsanya cabang bintang ini. Oke, ya, Bang. Ini pulsanya cabang bintang. Ya. Ini Bang J. Wahab atau Bang Pamir Burhan dulu ini? Yang sudah siap untuk bertanya siapa nih? Bang J. Wahab, ya? Bang Wahab,
silakan Bang itu nanti saya akan perkenalkan juga dari cabang mana. Karena namanya ini nggak ada di sini Bang ya untuk cabangnya. Terima kasih. Silakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya? Ya, jelas. Jelas. Perkenalkan Ayahanda Sikasongge, saya Jamal Wahab. Saya dari Kader HMI Cabang Rokan Hulu. Pertanyaan saya mudah aja, Ayahanda. Ayahanda setuju nggak kira-kira kalau saya berpikir dan sekaligus saya mengklaim orientasi NDP HMI ini mengarah pada struktur paradigma Mu'tazilah. Mu'tazil, yes. Ya. Dan saya ingin tahu berapa persen kader-kader HMI yang punya klaim yang sama dengan saya dan berapa persen kira-kira yang tidak punya klaim dengan saya. Terima kasih Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan hulu, rekan hulu. Ya, jadi begini ya, Dinda. Prinsip daripada Mu'tazil itu kan rasionalisme ya, rasionalitas. Ya, jadi kelompok Mu'tazilin itu kan i'tazal itu kan membebaskan diri daripada membebaskan diri daripada pengaruh-pengaruh pikiran salafi dan mendatangkan rasionalisme. Saya pikir bahwa rasionalisme itu kan suatu metodologi daripada pembebasan mitos ya, pembebasan daripada hal-hal yang sifat yang masih ada dalam yang abstrak ya, mitos yang belum dipahami gitu ya, belum dipahami. Tetapi ketika terlibatnya alam pikiran, terlibatnya rasionalitas untuk memahami, maka kemudian Quran itu menjadi hilang sakralitasnya ya, hilang sakralitasnya gitu ya. Jadi pengertian daripada Mu'tazilah itu kan begini. Ayat-ayat yang sifatnya sakralistik itu harus mengalami desakralisasi. Kenapa? Karena harus ada intervensi manusia. Sehingga Quran itu akan bermakna bagi kehidupan manusia. Quran itu akan menjadi pedoman umat manusia untuk memecahkan apa yang menjadi misteri gitu. Nah, ketika manusia terlibat di dalam memahami Al-Quran dengan menggunakan rasionalitasnya, itulah terjadi namanya desakralisasi. Quran yang sifatnya ajimat, Quran sifatnya hanya mitologi itu terbuka gitu, terbuka. Karena ada terlibat rasionalitas dan manusia punya keharusan untuk melakukan interpretasi pada Quran, melakukan rasionalisasi. Nah, ketika rasionalisasi terjadi, orang Indonesia juga ingin memahami Al-Quran dengan cara pandang orang Indonesia. Orang Afrika juga ingin memahami Al-Quran dengan cara pandang orang Afrika. Orang di benua Australia, Amerika, Eropa juga ingin memahami Quran dalam perspektif kosmologi mereka. Nah, Quran ini ditarik ke benua manapun, sesuai hukum kosmologiknya, ditarik oleh manusia di tempat manapun, dihukum oleh manusia, Quran bisa lentur saja. Waktu kapan saja, tempat mana saja, itu sebenarnya universal. Nah, kenapa universalitas itu adalah dia berlaku di ruang manapun. Nah, dia bisa berlaku di ruang manapun karena ada keterlibatan akal dalamnya, ada intervensi akal manusia di situ. Manusia memahami Al-Quran sesuai dengan kebutuhannya. Manusia memahami Al-Quran sesuai dengan kebutuhan ruang lingkupnya. Manusia memahami Al-Quran mereka untuk memenuhi hajat hidupnya. Nah, gitu. Proses desakralisasi. Nah, NDP ini sudah sekali bahwa NDP ini kan hanya dalam Al-Quran gitu, Al-Quran dulu. Kemudian diturunkan oleh Cak Nur dalam tema Tuhan, isi semua Al-Quran. Tema manusia, isi Al-Quran. Tema ikhtiar, semua isi Al-Quran. Tema hubungan Tuhan dan manusia, semua isi Al-Quran. Tema hubungan manusia dan manusia menjadi masyarakat atau individu masyarakat, semua isi Al-Quran. Tema tentang tegaknya keadaan sosial dan keadaan ekonomi, semuanya Al-Quran. Tema tentang kemanusiaan dan potong semuanya isi Al-Quran. Nah, jadi Cak Nur, anak alumni HMI, angkatan HMI awal-awal itu mencoba mendesakralisasi Quran, ya, mengkontekstualisasi Al-Quran dalam konteks kebutuhan organisasi HMI agar organisasi HMI bisa menjawab kebutuhan umat, kebutuhan bangsanya dalam paradigma Al-Quran. Nah, dalam konteks ini saya kira bahwa Cak Nur menggunakan pendekatan Mu'tazili, ya, dia adalah mencoba mengintervensi
wilayah kesakral dengan logika, dengan interpretasi manusia. Kenapa tidak bisa terjadi? Bayangkan saja. Halo, Bang Songge. Halo, Bang. Habis pulsa. Wah, ini. Waduh, Bang Songge-nya keluar ya. Iya. Boleh komen? Gimana ini? Habis. Ah, ini Bang Songge-nya sudah masuk lagi ya, Bang ya? Halo, Bang. Alhamdulillah. Waduh. Hah? Bisa? Ya, ini kita coba hubungi Bang Songge dulu ya biar kita klarifikasi untuk takutnya sinyal juga di sana kan. Nah, kemungkinan besar memang Iya. habis kuota mungkin. Kirim beliau kuota dulu. Aduh. Ah, itu Panitia sedang teman-teman. kami koordinasikan ini dengan ketum BPL-nya, Bang. Lagi seru-seru nih. Siap, Bang Marlis. Oh, ini ada Bang Amlen Sutrisno juga ya, Bang. Endeavors Pekanbaru, Bang ya. Ya, Dari ya, ya. Pekanbaru. Ya. Semua. Banyak master-master ini di sini. Wah, luar biasa. Ada bahkan Bang Sahal juga masuk ini di sini. Ya, kapal. Kirim pulsanya kapal. Boleh komen, boleh komen. Ya, Bang Randani sedang dihubungin dulu, Bang ya. Oh, iya. Mohon tunggu sebentar. Nanti terkait kepastiannya kami sampaikan di sini. Lagi serius nyimak, Kanda. Siap, Bang Askia Surakarta ya, Bang ya. Instruksi bicara nih, moderator. Ya, Bang. Nah, pertama mau tanya dulu nih, sampai jam berapa ini? Sebenarnya, ya Bang, untuk waktu Bang ya. Ya, berhubung ini sudah maghrib, sebaiknya kita pending dulu, tapi nanti sambil pending, coba upayakan agar Bang Songge dapat aktif kembali. Entah bagaimana caranya, urunan kayak kita belikan beliau kuota dulu kan. Ya. Siap Bang, siap Bang. Pertanyaan-pertanyaan dan diskusi ini saya rasa menarik untuk menjadi evaluasi kita dalam materi NDP. Dan yang terakhir mungkin saya kira sekolah NDP ini bagus, tetapi juga kalau bisa jangan materi NDP juga. Di sini ada Bang Sahal nih, mungkin perlu nanti kita minta kesediaan beliau juga untuk dapat berbagilah ilmunya. Kita perluas sanah ilmu pengetahuan kita di himpunan kan. Nah, demikian Master, Moderator. Siap Bang Marlis, Bang Master. Mungkin nanti saya lagi nunggu Bang Kava juga, Bang Ketum, untuk beliau lagi ngubungi Bang Songge sih ini. Kemudian juga untuk apa namanya Bang, sekolah NDP ini mungkin saya juga nambahkan dari Ketum tadi, kalau ini tidak sekali, selanjutnya nanti kita akan informasikan ke grup untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Dan mungkin nanti Bang Songki juga akan mengisi kembali. Setidaknya ini hanya pembuka lah Bang, terkait dengan NDP. Dan intinya sekolah NDP ini kami menginginkan kemudian nanti kader-kader merefresh kembali terkait pemahaman NDP-nya juga. Bahkan ada master-master yang ikut di sini untuk merefresh metode dan lain sebagainya. Mungkin tunggu sebentar ya Bang ya. Ini Bang Kavanya lagi telepon Bang Songge. Secepatnya kami informasikan ini untuk Bang Songge. Ya, ya gitu deh. Sebenarnya rencana kami maghrib ini sudah selesai Bang, 2 jam kemarin tadi kan direncanakan, cuman ini mungkin kalaupun masih ada butuh tambahan waktu, kita koordinasikan dulu sama Bang Songgenya Bang. Biasanya nggak 2 jam, Master. Lebih sampai pagi. Itu tuh minimal itu tuh sampai pagi. Ya ini Bang Songge katanya bentar lagi masuk Bang ya. Tadi habis ditelepon ketum. Gimana Bang Randa ini Bang? Siap. Iya siap Bang. Biasanya kan dari malam sampai pagi kan. Itu tuh minimal itu. Ya, iya Bang. Cuman karena ini Zoom mungkin terbatas kita terkait jarak juga kuota mungkin. Iya betul. Coba tanya kesediaan Bang Sal nanti moderator. Barangkali beliau. Siap Bang, nanti coba kami konfirmasi Bang ya. Untuk Bang Sal Bang ya. Ya. Siap Bang Marlis. Terima kasih Bang masukannya tadi Bang. Ya, sama-sama. Ini Bang Songgenya sudah masuk kayaknya. Mana? Halo, Bang Songge? Mana? Nggak ada. Sabar ya Bang ya. Ini bentar lagi masuk kayaknya nih Bang Songge. Halo Bang Songge, sudah masuk ya? Halo Bang. Ini sudah masuk Bang Sika Songge. Maaf Bang, tadi jadi terputus Bang. Mungkin bisa dilanjut Bang terkait jawaban pertanyaan tadi Bang. Bisa. Sudah maghrib nih, moderator. Gimana? Aduh, jangan sampai kita bahas masalah ketuhanan nih di NDP. Kita sampai tidak salah maghrib nih. Aduh, parah. Yuk dimulai. Ya betul Bang. Ini Bang Songge sudah masuk, cuman suaranya belum muncul ini. Nanti, aduh, nggak ada lagi Bang Songgenya keluar lagi ya. Kenapa? Gimana kalau kita voting dulu, Master, sholat? Boleh Bang. Boleh tuh. Habis sholat lah. 15 menit gitu. Karena, Bang, terkait jaringan atau pulsa. Tadi kita kader yang tidak sholat, kemudian kita praktekkan ini. NDP ketuhanan gara-gara salam dari Papua Barat Bang. Beta sholat. Ya, salam juga Bang.
sudah jadi penyakit Bang di HMI. Ini coba kita pending aja lah dulu Bang, karena bentar lagi juga Ini yang persilakan nih. nanti terkait dengan Kalau informasi selanjutnya. Papua, Halo kalau Bang. di Papua sudah isak sudah sekarang ini. Halo Bang Randani, bentar Bang, boleh saya tutup sebentar Bang ya? Boleh Bang. Ya Boleh. silakan. Oke, maaf Bang ya. Jadi karena ini ada kendala jaringan ataupun kota, jadi ini diskusinya kita pending dulu. Terkait informasi selanjutnya mungkin nanti bisa kami kabari di grup. Bagi kawan-kawan yang nggak masuk grup nanti coba diupayakan untuk membuat grup kedua nanti dari BPL. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kakanda dan master-master yang sudah hadir meramaikan kegiatan kali ini. Mungkin kita bisa sholat maghrib terlebih dahulu. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga sehat-sehat juga HMI di sananya. Amin, amin ya robbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ketum. Ya, terima kasih semuanya. Izin moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita skorsing dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Ini Zoom-nya tetap akan saya hidupkan dan kawan-kawan serta lain bisa untuk sholat maghrib dulu sambil menunggu Bang Harun Sikasongge untuk bisa kembali lagi hadir pada pembukaan sekolah NDP ini. Nah, mungkin saya langsung saja skorsing selama 10 menit ya, 10 menit cukup, 10 menit untuk sholat maghrib. Ya, Zoom tetap akan saya standby-kan buka. Ya, silakan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya mana?